Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murtasya Alwi, program studi pendidikan akuntansi, Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi pemasaran dari PT Gudang Garam Tbk. Baiklah, langsung saja. Berikut adalah materi pembahasan yang akan kita bahas. Dan selanjutnya materi pertama yaitu sejarah. Nah, sejarah perusahaan. Perusahaan rokok Gudang Garam merupakan salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1985 di kota Kediri, Jawa Timur. Nah, hingga kini Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun di mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Nah, produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai dari sigaret kretek Klobot atau SKL, sigaret kretek linting tangan (SKT), hingga sigaret kretek linting mesin atau SKM. Nah, perjuangan PT Gudang Garam Tbk hingga mencapai sukses seperti sekarang dimulai tahun 1958. Nah, pada tahun 26 Juli 1958, Bapak Surya Wona Wijojo memulai usaha pembuatan rokok kretek dengan merek dagang Gudang Garam. Nah, dengan mencirikan industri rumah tangga yang hanya menggunakan alat tradisional sederhana, dan salah satu tujuan pengembangan bidang usaha ini adalah untuk menjamin kesinambungan akan pasok bahan pengepakan bermutu tinggi yang sebelumnya kebutuhan bahan pengepakan berkualitas tertentu dan masih harus diimpor. Kemudian PT Surya pemenang akan ikut serta memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia dan di luar negeri, di samping juga untuk memenuhi kebutuhan kertas kemasan PT Gudang Garam Tbk itu sendiri. Adapun visi dan misi dari PT Gudang Garam. Yang pertama yaitu visi. Nah, visinya di sini yaitu menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Misinya di sini ada 4. Yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Kemudian yang kedua ada kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. Kemudian yang ketiga itu ada kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Kemudian yang terakhir ada karyawan adalah mitra usaha yang utama. Nah, yang ketiga ada perencanaan strategis. Di sini ada 4 perencanaan strategis dalam PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama yaitu strategi dalam bidang produksi. Nah, implementasi bauran pemasaran PT Gudang Garam Tbk Kediri. Yang pertama produk, karena semakin ketatnya persaingan khususnya produk rokok, sehingga perusahaan harus mampu menjaga kualitas bahan baku. Nah, melalui proses produksi yang ada, perusahaan berusaha untuk membuat produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Kemudian hal tersebut sangat jelas bahwa perusahaan sangat menghitungkan kualitas produk agar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Strategi dalam bidang produk yang pertama itu ada bahan baku. Nah, rokok kretek sebenarnya merupakan ramuan dan perpaduan dari berbagai jenis tembakau, cengkeh, saus, dan bahan-bahan pembantu pilihan lainnya. Nah, saya akan jelaskan sedikit jenis-jenis dari bahan baku tersebut. Yang pertama ada tembakau. Nah, tembakau di sini merupakan proses pembelian tembakau menurut ketelitian yang tinggi dan penghayatan yang mendalam dari para ahli tembakau atau grinder. Nah, baik tentang aroma, rasa maupun ciri fisiknya, dan tembakau kering sebelumnya siap untuk dijadikan bahan baku
rokok memerlukan proses pengolahan yang panjang dan rumit, yaitu mulai dari memisah gagang-gagang, pembersihan benda-benda asing, perajangan. Nah, untuk menjaga aspek higienisnya, hingga akhirnya dikemas dalam kemasan khusus untuk disimpan dalam gudang dengan suhu dan kelembaban tertentu. Kemudian ada cengkeh. Nah, cengkeh mempunyai nama latin Anguina crepolius sebagai bahan utama bagi rokok kretek seperti halnya tembakau. Juga memerlukan teknik pemilihan. Nah, proses dan penyimpanan yang rumit dan sejak tahap pembelian masalah pengendalian mutu sudah merupakan bagian yang penting. Nah, cengkeh dengan kualitas tinggi yang akan dibeli mengalami proses pembersihan dan perajangan dan pengeringan terlebih dahulu sebelum disimpan dalam silo-silo stainless demi menjaga aspek higienisnya. Kemudian bahan baku selanjutnya yaitu saus dan bahan-bahan pembantu lainnya. Nah, ibarat masakan yang lezat memerlukan bumbu, garam, dan penyedap masakan, maka campuran tembakau dan cengkeh dapat berkualitas tinggi ataupun masih belum dapat menghasilkan rokok yang baik, seperti harum, gurih, atau nikmat, begitu. Dan apabila tidak disertai dengan saus yang pas. Nah, ketiga komponen pokok tembakau ditangani oleh juru masak yang benar. Nah, benar ahli dan menghayati pekerjaannya. Dan bahan pembantu juga mempunyai andil terhadap rasa rokok adalah filter dan kertas sigaret atau amri. Kemudian strategi dalam bidang produk selanjutnya yaitu ada proses. Nah, dalam proses garis besarnya proses produksi rokok dibagi dalam 3 tahap kegiatan utama, yaitu praproduksi setelah melalui proses seleksi yang ketat pada saat pembelian bahan baku utama yang telah diproses kemudian dicampur dengan saus hingga siap dibuat menjadi rokok. Kemudian ada pengembangan produk. Nah, jenis rokok yang diproduksi oleh gudang garam berkembang terus dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, jenis rokok yang pertama kali diproduksi oleh gudang garam pada saat pertama kali berdiri adalah rokok klobot dan rokok kretek tangan pada tahun 1979 dan perusahaan mulai memproduksi rokok kretek mesin. Kemudian perencanaan strategi selanjutnya yaitu ada strategi harga, di mana implementasi baron pemasaran. Yang kedua, harga dalam penetapan harga, perusahaan menyesuaikan dengan biaya produksi, dan selain itu juga menyesuaikan dengan harga dari produk pesaing mereka. Tetapi dalam hal ini perusahaan dituntut untuk menetapkan harga yang terjangkau dengan kualitas produk yang baik, mutu yang relatif sama. Nah, kemudian yang ketiga, perencanaan strategis yang ketiga yaitu strategi dalam hal promosi. Nah, dalam penerapan strategi promosi, perusahaan menggunakan 2 kegiatan promosi melalui media periklanan. Nah, kemudian ada penyebaran pamflet, brosur, dan stiker. Nah, kegiatan promosi yang kedua melalui persoal selling untuk memperkenalkan produk rokok gudang garam internasional secara langsung kepada konsumen. Kemudian yang keempat ada tempat atau saluran distribusi. Nah, di sini penetapan saluran distribusi oleh PT Gudang Garam Tbk Kediri menggunakan saluran distribusi pendek, yaitu tenaga sales dari perusahaan yang terbagi dari 2 sales, yaitu dropping dan canvas, yang bertugas menyalurkan produk perusahaan baik kepada pengecer maupun pedagang besar. Kemudian dropping bertugas untuk menyalurkan produk kepada agen baik secara tunai maupun kredit, dan seterusnya oleh agen akan disalurkan ke subagen dan outlet yang rombong yang akhirnya akan sampai ke konsumen. Nah, sedangkan untuk sales canvas bertujuan untuk menyalurkan
produk langsung ke outlet atau rombong dan akhirnya sampai ke konsumen. Nah, pemilihan saluran distribusi yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut secara langsung dapat meminimalisasi biaya di bidang pemasaran. Mungkin sekian perencanaan strategi yang saya jelaskan. Kemudian materi selanjutnya atau materi terakhir yang akan kita bahas yaitu kesimpulan yang kita tarik dari materi yang kita bahas. Nah, kesimpulannya yaitu marketing mix atau bauran pemasaran memiliki 4 unsur, yaitu produk, price, promosi, dan place. Nah, salah satu strategi yang berperan penting adalah kebijakan harga. Nah, di mana dengan penetapan harga yang tepat sesuai dengan target marketnya. Dan diharapkan tingkat penjualan produk perusahaan dapat meningkat dan bersaing dengan produk lain yang sejenis. Dan usahanya pun mempertahankan atau bahkan meningkatkan volume penjualan ini dapat juga ditempuh perusahaan dengan cara melakukan promosi. Dan dari tujuan promosi adalah menumbuhkan stimulasi atau rangsangan dan image pada orang terhadap produk yang bersangkutan. Nah, kemudian perusahaan di dalam produksi suatu produk supaya laku di pasaran perlu melakukan peninjauan terhadap situasi pasar sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, pemilihan saluran distribusi juga ikut berperan dalam memperluas pasar sasaran atau target market dikarenakan semakin luas jaringan distribusi, semakin banyak pula konsumen yang dapat diraih oleh perusahaan. Dan juga semakin banyaknya perusahaan yang sejenis, maka perusahaan akan tertantang menghadapi persaingan dalam memasarkan produknya. Dan perusahaan perlu memastikan salah satunya adalah harga produk. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki perubahan harga. Nah, keputusan harga dipengaruhi oleh desain produk, saluran distribusi, dan promosi. Dan mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai perencanaan strategis PT Gudang Garam Tbk. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.